Sunday semuanya, Freedom People. Welcome again to C3 Freedom Online Experience. Saya percaya kita semua baik-baik di dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang masih work from home, enjoy your families. Dan mungkin yang sekarang udah mesti work from office, remember to stay safe, selalu pakai masker, cuci tangan, okay? Bulan ini kita akan talk about build a bridge. Bagaimana kita menjadi jembatan buat orang-orang untuk mengalami kasih Tuhan. Dan saya mendukung Bapak Ibu untuk terlibat di dalam life group. Di dalam, mungkin ke bahasa zaman dulu, komsel gitu ya, komsel. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan segmen Bapak Ibu masing-masing. Ada yang marketplace, ada yang home-based art trainers, ada yang young adults, yang young trainers, dan segala macam Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kita untuk detailsnya. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan prayer request, bisa via any social media account yang kita punya, mau via DM boleh, mau via Google Form boleh, silahkan saja Bapak Ibu. Dan satu lagi pesan dari saya, kalau Bapak Ibu punya anak-anak atau next gen yang mungkin berusia dari SD sampai SMA atau mungkin sampai kuliah, saya sarankan untuk mereka boleh mengikuti Freedom Generation Huddles setiap hari Minggu jam 10.30 di Zoom ID ini. Okay, so get cozy, get comfortable. Let's worship God from home. Shalom Freedom People. Nggak terasa kita sudah masuk di bulan November. Tanggal 1 November hari ini saya percaya walaupun 2020 mau dibilang tahun yang keras, yang berat, tapi saya percaya kita semua pasti tetap disertai Tuhan, ya, tetap punya sukacita dan punya pengharapan yang besar dalam Tuhan. Amin. Yuk saya ajak tuh baca Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Biar pagi hari ini kita mau sembah Tuhan, kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Allah kita. Amin. Mari kita sembah Dia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tempat kau pandang indah setiap kali. Kau pandang indah dalam angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Tuhan, kami nikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Besar setiamu, kasih setiamu Tuhan. Oh, setiap hari baru bagi kami. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku.
tahu tuh. Mari dimanapun saudara berada, saudara mau menari buat Tuhan, silakan. Saudara mau di rumah, kita mau bersuka buat Allah kita hari ini. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Oh, so good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Yeah. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Allah, kami Allah yang perkasa. Namamu berkuasa Tuhan. Wonderful, beautiful, powerful God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, the sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand with this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. Silent the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised alive again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, unending reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand with it. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Wow, thank you worship team for a great worship experience. Betul ya, nama Tuhan adalah nama yang terindah, nama yang termulia, dan nama yang teragung. Amin. So, hari ini saya mau ngajak kita untuk sama-sama memberi persembahan. Bukan karena gereja butuh, tapi karena kita percaya sama Tuhan. Saya percaya waktu kita memberikan persembahan, itu adalah satu bentuk tindakan kita bahwa God, I trust you. Even mungkin di masa-masa yang sulit seperti ini, mungkin yang kayaknya, aduh kayak serba kurang. Tapi waktu kita bisa set our hearts untuk kita memberikan persembahan, for me, itu menjadi satu bentuk bahwa, yes God, I'm gonna trust you. Yes God, I'm gonna trust you. I'm gonna trust you that Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan saya. Sebelum kita memberi, saya mau ajak kita baca satu ayat di Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Anda mau jadi yang mana? Sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera berikut ini. Kita akan menonton tayangan berikut ini.
waktu gue kecil, gue tuh agak susah ya, yang namanya keluarga yang bahagia, agak gimana ya? Kayaknya enggak cocok sama apa yang gue alami. Gue bisa baca itu kelas 3 karena gue mengalami namanya tekanan di keluarga tuh. Masalahnya umum sih, klasik ekonomi kalau komunikasi keluarga. Karena mungkin gereja keras sama gue, akhirnya gue dibantu buat cari sekolah yang baru. Masuklah gue di sekolah Sentosa. Anggota OSIS, anggota Rokris, beberapa komunitas lainnya tuh di sekolah. Di kelas 12, gue masuk komunitas kecil yang dibuat gereja, Builders namanya. Gue mulai mengerti apa itu yang namanya tanggung jawab, komitmen, disiplin, karakter, berjuang hidup, ada di situ. Tergabung di usaha bareng Kaotes dan timnya, Kings Kopi Roti Nasi. Dari semua yang gue alami, itu berasa kalau gue nampingin. Spesifiknya gue mau punya usaha di bidang makanan. Buat kalian yang merasa kalau hidup tuh susah banget sih, hidup tuh gini banget sih, ini gimana ya, kita cuma perlu ceritain sama Tuhan, ini enggak ke Tuhan. Terus kita cuma perlu doain, kita cuma perlu ngomongin apa yang ada di pikiran kita ke Tuhan, ke teman-teman kita, kakak-kakak kita, ngomongin aja. Karena gue percaya apa yang keluar dari mulut kita adalah doa kita. Saya menghibau Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesusahan, mungkin yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan terobosan di dalam kehidupan. Bapak Ibu boleh melayangkan prayer request Bapak Ibu, bisa klik di prayer request di Church Online, atau mungkin Bapak bisa DM kita di Instagram, bisa email, ataupun bisa juga lewat WhatsApp ke kita. And we just like to, we want to pray with you. So let's just pray together right now. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap kejadian kami. Kami tahu Tuhan, kami dahsyat dan ajaib Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang Tuhan yang membutuhkan terobosan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan bukakan jalan-jalan dalam kehidupan mereka. Jalan-jalan yang mungkin kami nggak pernah lihat, yang kami nggak pernah dengar Tuhan, yang mungkin kami nggak pernah bayangkan. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan Tuhan buat kami yang mengasihi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Untuk setiap anak-anak yang sedang menjalani sekolah online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mungkin mereka terbatas Tuhan secara fisik. Tapi kami percaya Tuhan bahwa hikmatnya Tuhan, kepandaiannya Tuhan ada di atas setiap mereka. Kau tambah-tambahkan Tuhan kerajinan untuk setiap mereka Tuhan. Agar mereka tidak jenuh Tuhan selama mereka sekolah Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang akan memenuhi setiap kebutuhan keluarga kami. Kau akan memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa Kau Allah yang gak pernah curang atas kehidupan kami. Kau Allah yang dapat kami percayai Tuhan Yesus.
terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Happy Sunday semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Kita ketemu lagi dalam ibadah online kita tanggal 1 November 2020. Nah, bulan ini tema kita adalah tentang building bridges. Nah, dalam pelayanan Yesus waktu dia di bumi, adalah banyak sekali Yesus membangun jembatan. Dia tidak membangun tembok. Nah, dia duduk makan sama-sama dengan pemungut cukai, ahli Farisi, even orang berdosa. Dan saya mau kali ini kita belajar bagaimana kita bisa membangun satu jembatan bukan tembok untuk orang-orang di sekitar kita agar mereka bisa mengenal Yesus lebih lagi. Nah, tema khotbah hari ini adalah how to serve like Jesus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya begini, apapun yang menjadi traits atau sifat Allah harusnya dipresentasikan juga dalam hidup kita. Salah satunya adalah yang saya mau bahas minggu ini. Mari kita sama-sama mulai pembahasan kita baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dalam upaya kita membangun jembatan penting kita ngerti bagaimana kita bisa melayani seperti Yesus. Dari pembacaan tadi dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Contoh diberikan supaya diikuti. Kita akan lebih gampang mengerti dan melakukan sesuatu jika ada contohnya. Karena kita ini sebenarnya gini, kita adalah makhluk gambar. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yesus tidak mengatakan bahwa menerima itu nggak bahagia. Tapi memberi akan membuat kita lebih berbahagia. Semua orang bisa menerima, tapi tidak semua orang itu bisa memberi. Karena memberi itu ada di level yang berbeda dengan menerima. Kita memang senang kalau kita menerima. Nah, kalau kita terima kado, kalau kita terima bonus, atau apapun, kita happy. Tapi sini Yesus bilang ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima is about us, tentang kita. Tentang diri kita sendiri. Sedangkan memberi adalah tentang orang lain. Semua masalah yang terjadi seringkali baik dalam bisnis, pelayanan, rumah tangga biasanya dimulai karena gini, salah seseorang mulai mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, coba saya mau kita sama-sama baca. Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. The Message version bilang gini, where do you think all these appalling wars and quarrels come from? Do you think they just happen? Think again. Dia bilang gitu. Nah, kalau saja kita mau belajar untuk mulai nggak mementingkan diri sendiri atau mau mulai memikirkan kepentingan orang lain, maka di masa yang akan datang kita akan jarang banget mengalami keributan, persengketaan atau pertengkaran. Karena kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tapi juga belajar untuk mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini berlaku untuk semua aspek yang memerlukan hubungan dengan orang lain. Mau itu pernikahan, bisnis, pertemanan. Nah, kalau pacaran itu nggak usah disuruh. Kalau normal, karena dalam masa promosi, itu auto. Nanya gini, mau makan apa? Terserah. Tanya-tanyaan terus saya besok nggak ada yang makan. Karena jawabannya selalu terserah. Nah, pertengkaran ini juga dialami oleh Yesus. Satu kali dia menemukan murid-muridnya ribut. Nah, coba mari kita sama-sama baca. Markus 9 ayat 34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar. Siapa yang paling top, siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang dapat nilai 100, siapa yang paling bagus khotbahnya di antara mereka. Nah, perhatikan yang Yesus lakukan. Karena ini yang mereka pertengkarkan, Yesus kasih tahu jalannya. Ya. Dikatakan begini, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka,
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus nggak larang mereka untuk jadi nomor satu. Dia nggak juga marah langsung kepada murid-muridnya. Yesus kasih tahu jalannya. Yesus cuma berkata gini, orang yang menjadi nomor satu, dia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, bilang gitu. Atau TSI bilang gini, kalau kamu menjadi yang nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi yang paling terakhir. Itu versi TSI. Nah, dalam bukunya Simon Sinek, Leaders Eat Last, dia bilang begini, the rank of office is not what makes someone a leader. Leadership is the choice to serve others with or without any formal rank. Nah, yang Yesus lakukan, dia lagi memperkenalkan satu cara hidup, satu konsep, satu nilai yang baru. Karena begini, kita hidup di dunia ini tanpa sadar kita akan ikut dengan sistem yang berlaku di dunia ini. Sistem yang disebut normal menurut dunia. Nah, waktu kita belum terima Yesus, itu biasa. Tapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, our normal itu berubah. Kita itu berdasarkan aturan main kerajaan surga. Dan itu nggak sama dengan aturan main yang dunia punya. Yesus bilang harus jadi pelayan bagi semua. Nah, apa itu pelayan? Pelayan adalah gini, seseorang yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. As simple as that. Itu pelayan. Nah, waktu kita terima Yesus, kita semua pelayan. Kita melayani karena Yesus sudah terlebih dulu melayani kita. Tanpa mementingkan dirinya sendiri. Jadi agak lucu kalau kita sebagai orang yang terima Kristus, pengikut Kristus, nggak mau melayani. Itu kayak gini loh, sama kayak kumpul kebo, mau benefitnya semua, tapi nggak mau komitmennya. And that makes us looks like ungrateful human being, kalau menurut saya. Nah, saya pernah makan siang lalu lihat ada satu kejadian cukup menarik. Ini orang datang duluan, lalu order. Tapi nggak lama kemudian di meja sebelah ada orang lain yang order makanan juga. Masalahnya gini, yang meja sebelah datang duluan makanannya. Nah, orang ini kemudian panggil pelayannya, dia komplain. Yang lucu dia bilang begini, sambil komplain bilang gini, sambil marah dia bilang, saya ini belum makan loh dari pagi. Dia ngomong gitu. Ini pelayan cuma diem, dia cuma senyum, lalu minta maaf. Katanya dia, oke Pak, saya cek ke kantor, ke dapur ya. Nah, saya mau tanya gini, pernah nggak lihat pelayan yang ngomong balik waktu ditanyain begitu? Sama, saya juga belum makan dari pagi. Nyolot gitu. Nah, seorang pelayan nggak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Yesus memang nggak bilang semua itu harus jadi pelayan restoran atau pembantu. Tapi yang Yesus mau rubah sebenarnya adalah hati kita. Hati yang berani mendahulukan kepentingan orang lain. Bayangkan bagaimana jika pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin di gereja, nggak lagi memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi lebih mementingkan kepentingan orang lain. Lebih memperhatikan golongan lain. Nah, kesempatan kali ini saya juga mau appreciate semua volunteers yang ambil tanggung jawab untuk melayani ibadah online kita. Saya tahu nggak gampang, perlu komitmen untuk tiap hari Minggu duduk depan layar. Yang mungkin sudah semingguan tuh meeting terus, Zoom terus depan layar. Hari Minggu mesti mau melayani lagi. Yang jaga dia Instagram Live, catat semua nama, nyapa semua yang ikut ibadah, yang multimedia begadang tiap weekend. Harusnya bisa jalan-jalan, makan breakfast seperti orang lain. Ini malah stuck ngedit dan sebagainya. Kakak-kakak pembina Next Gen yang ngajarin anak-anak kita walau kita santai dengar ibadah online. Tim Praise and Worship yang make an effort harus bikin video, rekam audio atau seharian datang ke lokasi untuk taping. Saya mau salut you all for all your selfless act. Thank God for all of you yang melayani. I really thank you. Nah, saya mau lanjut. Melayani adalah gini, satu bentuk pembelajaran bahwa kita mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Pelayanan yang berhasil dan berdampak adalah jika yang melayani fokus untuk membuat yang dilayani puas. Sampai bisa bilang, wow, saya merasa terlayani. Nah, karena waktu kita dilayani sampai puas banget, automatically kita jadi corongnya untuk yang melayani kita. Kita yang promosiin tempat itu. Kita berikan komplimen dengan cara kasih referensi kepada teman-teman yang lain. Nah, memberi atau melayani memang lebih sulit daripada menerima. Karena melayani sama dengan memberi. Memberi itu bukan hal yang natural. Anak kecil gini, nggak perlu dilatih untuk menerima. Tapi dia perlu dilatih untuk sharing. Pernah lihat anak kecil rebutan makanan atau mainan? Nah, kalau masih kecil lucu, iri-irian, marah-marahan, ngaduin kakaknya, atau ke adiknya ke kita. Kalau udah besar, nyebelin. Apalagi terus berani pacaran, terus kawin lagi.
tanpa ngerti bagaimana hidup itu untuk sharing. Saudara bisa tebak sendiri endingnya kayak gimana. Saya dengar podcast kemarin katanya ada satu penyakit melanda dunia pelayanan yang sekarang namanya narcissism. Jadi bahasa Manadonya katanya makam puji. Selalu mau disebut yang terdepan. Selalu mau sebut yang teratas, terbaik. Nah, belajar melayani kalau mau jadi yang terdepan. Bukan cuma melayani golongannya, tapi semua orang. Bukan cuma orang kaya, bukan cuma yang miskin. Di mata Tuhan, semua sama. Kita jangan jadi Farisi modern, beda-bedain. Mari bantu orang untuk jadi serupa dengan Kristus. Point people to Jesus, not to us. Nah, memberi itu mengubah kapasitas hati. Dunia kita akan semakin besar waktu kita suka memberi. Artinya dunia di sini adalah pengaruh. You will gain influence as you give away your hand. Nah, semua berkat kita datangnya dari Tuhan, amin. Bagaimana dengan perpuluhan? Untuk 1/10 aja kita conflicted dalam hati. Pakai ayat ini itu untuk membenarkan atau mempersalahkan soal perpuluhan. Bilang perjanjian baru nggak valid, nggak mention soal perpuluhan. Memang nggak 1/10, tapi di perjanjian baru New Covenant berkata gini, all your being, Roma 12 ayat 1, 100%. Baru urusan 10% aja kita nggak bisa lewat, gimana mau bilang punya New Covenant. No, gini, don't get me wrong. Let me tell you, Tuhan nggak butuh duit saudara. Tuhan tetap baik buat kita. Nggak lantas tidak memberi terus dia tidak sayang sama kita. Gini, pernah lihat bapak yang kalau anaknya nakal terus nggak dikasih makan? Nggak ada kan? At least buat bapak yang normal ya. Actually gini, Tuhan, God is after your heart. Dia ingin merubah hati kita supaya kita nggak self-centered. Itu semua sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi untuk kepentingan kita, supaya kita ngerti dan punya kemurahan hati. Bukan untuk keuntungan Tuhan. Tuhan gini, Tuhan nggak bisa rugi. Yang bisa rugi itu kita. What we possibly miss if we don't have the generous heart? Mari baca Matius 6 ayat 21. Karena di mata hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke? Dikatakan begitu, simply as that. Karena pada saat memberi, karena hati kita itu mengikuti hati kita, berarti hati kita tersebar kepada orang-orang yang menerima. Amsal 11 ayat 25 berkata begini, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Itu bahasa Indonesia sehari-hari katakan begitu. Bahasa Inggris gini, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Nah, bukan orang yang berkelimpahan suka memberi, tapi orang yang memberi akan berkelimpahan. Suka memberi nggak tergantung sama kita punya banyak atau enggak. Kenapa dia diberi kelimpahan? Supaya dia bisa memberi lagi lebih kepada banyak orang. Saya pernah baca dari Facebook teman saya Arif, dia bilang gini, hal yang sangat tepat, hard truth kalau saya bilangnya. Memberi pada saat berlebih itu charity, nyumbang. Memberi pada saat kurang itu sacrifice. Kita bisa ganti kata memberi dengan melayani. Yuk, saya mau ajak, mari kita belajar memberi, melayani dengan hati yang benar. Give or serve with a giving heart. Bukan give or serve with a getting heart. Bukan untuk mendapatkan. Orang seperti ini pada saat dia nggak dapat apa-apa apa yang dia mau, dia akan kepahitan. Meskipun dia dapat apa-apa, kita nggak akan kecewa karena tujuan kita memang cuma kita mau melayani, kita mau memberi. Nah, kalau memang kita generous, kita memberi itu bukan mau pancing-pancing Tuhan. Tuhan mampu lihat sampai ke dalam hati. Kalau bicara soal murah hati, bukan hanya memberi dalam bentuk uang loh. Bisa juga waktu. Uang itu hanyalah cara paling cepat yang bisa kita tunjukkan. It's the least. Ya kan? Orang yang generous akan memberikan apapun yang dia punya. Waktu juga mahal buat orang yang punya uang. Nah, kadang-kadang untuk orang kaya, waktu itu yang paling mahal. Kita bisa bergenerous dengan perkataan kita, be generous with prayer. Nggak perlukan uang kan untuk generous dengan doa. Ubah perkataan kita kalau orang telepon, what can I do for you? How can I help you? Saya lagi belajar ini. Ada orang yang mungkin WA gitu, saya akan coba gitu, jawab begitu. Be generous with your forgiveness. Kalau nggak mengampuni itu ibaratnya gini, minum racun dan mau orang lain yang mati. Padahal tahu sendiri kalau kita minum racun yang mati ya bukan orang lain tapi kita. Semakin rasa sakit, semakin harus dilepaskan dengan cepat dong. Kalau punya hati yang suka memberi, kita bisa lebih jadi kayak Kristus. God is a giver. God is a generous heart. Kita menjadi agen kebaikan Tuhan dan sebagai wakilnya Tuhan, waktu kita mendisiplinkan kebaikan Tuhan, kita akan memimpin orang ke dalam pertobatan. Nah, saya mau challenge saudara semua yang berkata City Freedom adalah rumah second home kalian. Untuk yuk kita melayani. Caranya silakan saudara bisa mulai gabung di live group yang ada.
details ada di sosmed kita, start dari situ. Yuk mari kita belajar melayani. As we serve artinya kita sedang mengalahkan kepentingan kita sendiri dan mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Let us build bridge, not walls. God bless. Saya mau doa buat semua yang nonton ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua yang nonton hari ini. Kami berdoa, kami minta ada hati yang diubahkan waktu kita mendengar firman ini. Tuhan, aku berdoa, hamba-Mu terbatas, kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. As we pray, I pray for change heart for everyone listen, and we want the willingness to serve you more. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak dalam kondisi yang mungkin sedang berlebihan, tapi kami percaya Tuhan, as we serve you, Tuhan akan mengetahui semua yang kami butuhkan dan Tuhan akan memenuhi itu semua menurut kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku So, thank you Pastor Michael buat firmannya. I love the last verse, Amsal 11 ayat 25 versi BIS. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang suka memberi dan orang-orang yang suka menolong. Thank you juga untuk everybody yang udah tune in di online experience kita. Kalau Bapak Ibu butuh pelayanan, butuh didoakan, whatsoever,
check our Instagram account, bisa DM kita, atau bisa WhatsApp kita, atau bisa email, whatever yang convenient buat Bapak Ibu sekalian. And we hope to see you next week. Thank you. God bless.